Pemirsa, kita akan ikuti perkembangan terkini pasca gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang Ambon, Maluku. Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan Skype bersama dengan Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler. Selamat sore, Pak Syarif. Selamat sore, Mbak Sylvia. Pak Syarif, bagaimanakah situasi di Kota Ambon pasca gempa, Pak? Apakah warga masih mengungsi sampai saat ini? Baik, ya sampai dengan saat ini warga Kota Ambon sebagian memang masih mengungsi di tempat-tempat ketinggian disebabkan karena mereka khawatir takut nanti terjadi gempa susulan. Dan kemudian ada informasi yang hoax yang mengatakan bahwa tadi sore jam 3:10 akan terjadi gempa susulan dan katanya akan berpotensi tsunami. Oleh karena itu maka saya didampingi oleh Pak Dandim, Pak Sekretaris Kota, dan kemudian Pak Azhar dari BMKG mendatangi tempat-tempat untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa tidak akan lagi ada gempa yang berkekuatan lebih besar daripada gempa yang terjadi tadi pagi yang berkekuatan 6,5 skala Richter. Karena itu sampai dengan hari ini sudah terjadi 100 kali gempa susulan. Yang terasa baru cuma 20. Ya, gempa susulan yang terasa cuma 20 kali. Sementara gempa susulan sudah terjadi sebanyak 100 kali. Artinya bahwa gempa sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita dimiliki oleh oleh BMKG dan berbagai pengalaman yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Gempa yang berkekuatan cukup besar di pertama kali dan gempa-gempa susulan itu dia makin hari makin lama makin kecil kekuatannya. Berarti informasi yang sebelumnya beredar mengenai akan adanya gempa susulan yang berpotensi tsunami itu bisa disimpulkan bahwa berita tersebut adalah berita bohong, Bapak? Ya, dapat disimpulkan seperti itu bahwa yang sempat beredar akan terjadi pada jam 3 sore tadi sesungguhnya adalah berita yang paling bohong. Kepada masyarakat jangan percaya berita-berita yang berkembang di media sosial. Hanya percayalah kepada pemerintah Kota Ambon melalui BMKG, ada Pak Dandim, ada Kapolres, dari berita-berita dan informasi yang diinstansi itu yang bisa dipercaya. Ya. Pak Syarif, berapa data terkini jumlah korban meninggal dan korban luka, Pak? Data yang kami terima terakhir dari Polres Ambon dan Pulau Liase, korban meninggal sebanyak 8 orang dan korban luka sebanyak 3 orang. Korban yang meninggal ini apakah terdampak langsung gempa atau bagaimana, Pak? Ya, 7 diantaranya itu adalah kena serpihan bangunan yang jatuh, jadi tidak ada bangunan yang roboh, cuma serpihan bangunan bagian tertentu dari bangunan yang jatuh dan menimpa korban itu lalu kemudian meninggal. Sedangkan yang satunya itu tertimbun longsor. Mereka menggali pasir gunung, lalu kemudian gempa, terjadi longsor dan tertimbun dengan longsor. Baik, apakah semua korban yang luka sudah diberikan perawatan di rumah sakit, Pak? Seluruh korban yang luka sudah diberikan perawatan yang intensif dan sebagian telah kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan korban yang meninggal oleh pemerintah kota menanggung seluruh biaya pemakaman sampai dengan selesai. Lalu bagaimana dampak kerusakan pasca gempa, Pak? Dampak kerusakan tidak terlalu berarti ya. Di GMP, di Jembatan Merah Putih, lalu kemudian di beberapa fasilitas umum terjadi kerusakan tapi berskala kecil. Ini kami sedang menampilkan gambar ada jalan-jalan yang retak, Pak. Apakah jalan-jalan yang retak ini sampai menimbulkan ada akses jalan yang terputus karena gempa? Ya, sebagian itu ada di Seram bagian barat dan Maluku Tengah. Ya, kita akan koordinasikan dengan pemerintah provinsi untuk memantau langsung di lokasi-lokasi yang bersangkutan. Saya hanya punya kewenangan sebatas wilayah Kota Ambon. Dan sejauh ini di wilayah Kota Ambon tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang berarti. Demikian. Baik. Oke, terakhir Pak Wakil Wali Kota, apa langkah penanganan berikutnya terhadap dampak pasca gempa dan juga imbauan Anda untuk warga? Ya, sekarang saya bersama dengan Pak Dandim, Pak Sekot dan juga Pak Azhar dari BMKG sedang berjalan. Di belakang kami ada masyarakat dari kerendahan tingkat
tepi pantai. Mereka mengungsi di sini, kami himbau kepada mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Karena tidak akan terjadi gempa susulan yang kemudian mengkhawatirkan dan menimbulkan kerusakan sehingga membahayakan masyarakat di lingkungannya masing-masing. Karena itu sekali lagi kami himbau masyarakat untuk segera kembali ke rumah masing-masing dan tetap waspada. Baik, masyarakat diimbau untuk kembali ke rumah masing-masing dan tetap waspada. Terima kasih Wakil Wali Kota Ambon Bapak Syarif Hadler telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.